Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Sindang Laut. Jadi sebelum ada jalur yang ini, jalur kereta api pertama di daerah Kanci ini itu berbelok ke arah Sindang Laut ya. Karena memang di daerah Sindang Laut dan Ciledug itu terdapat banyak sekali pabrik gula. Ini ada patok-patok kayak yang terbuat dari batu ya. Saya penasaran, kita coba lihat dulu. Nah, di sekitar sini itu masih banyak sekali patok-patok seperti ini, teman-teman. Lumayan menarik perhatian juga ya. Kayaknya ini bekas patok kilometer deh ya, terbuat dari kayak batu alam yang dibentuk sedemikian rupa kayak gini. Tapi memang nggak ada keterangan apa-apa yang dipatok ini nih. Mungkin ini untuk keterangannya udah pudar ya. Nah teman-teman, ternyata ada jalan juga ya di belakang pos. Nah kita lewat sini aja. Tadi saya kan lewat depan pos ya. Jadi kemungkinan bekas jalan ke stasiun itu ke sini ya. Jadi berada di belakang pos JPL lurus ke arah stasiun. Oke, kita belok ke arah Sindang Laut. Nah, jalur lama SCS ke arah Sindang Laut itu sebelum JPL ini dari arah Cirebon itu berbelok ke kanan ya. Jadi ke sana, jadi berdampingan dengan jalan raya Kanci Sindang Laut ini. Karena memang nonaktifnya itu sudah lumayan cukup lama, jadi di sekitar sini kayaknya sudah nggak ada bekasnya deh ya. Saya juga itu belum dapat informasi akuratnya kapan jalur ini itu benar-benar dinonaktifkan, teman-teman. Jadi ada yang mengatakan jalur ini masih aktif setelah shortcut dibangun, jadi berfungsi sebagai jalur tram untuk mobilitas warga Sindang Laut, Ciledug dan sekitarnya, juga untuk akses ke pabrik gula. Kita belok dulu ya. Aduh, ini ada es kelapa. Panas sekali soalnya di siang hari ini. Bekas jalur keretanya dulu di sebelah kiri jalan dari arah Pantura ya teman-teman. Masih bingung setelah shortcut jadi tuh jalur ini gimana itu kelanjutannya ya. Jadi pokoknya untuk jalur ini tuh masih ya, simpang siur ya kapan dinonaktifkannya, karena memang sudah ada jalur baru milik SS gitu. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham bisa di-sharing di kolom komentar ya. Untuk bekas jalur tram SCS ini terus berdampingan dengan jalan raya Kanci Sindang Laut dan berpisah di sekitar Buntet ya, atau di sekitar jalan tol. Menurut informasi, segmen Kanci hingga Sindang Laut ini diresmikan oleh SCS pada 1 Mei 1897. Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Kanci Sindang Laut, tepatnya berada di sekitar jalan tol Palimanan Kanci, teman-teman. Di sini terdapat sebuah pelang aset milik PT Kereta Api dan ini kelihatannya masih baru ya. Pelang ini juga sudah menggunakan logo KAI baru. Memang di samping jalan raya ini tersebar patok-patok milik PT KAI, teman-teman. Tapi kayaknya pemasangan patoknya sudah lumayan cukup lama ya. Bekas jalur keretanya dulu di sini, teman-teman. Tuh bisa dilihat ya, ada pelang milik PT KAI. Dilihat dari kondisinya mungkin itu pelang aset yang sudah lumayan cukup lama ya. Jadi setelah melewati jalan tol Palimanan Kanci, jalur keretanya itu berbelok ke arah kanan ya. Nggak berdampingan lagi dengan jalan raya Kanci Sindang Laut, teman-teman. Kita lurus ke sana menuju ke pabrik gula Sindang Laut. Tapi untuk jalurnya itu bisa dilewati atau tidak nanti kita coba lihat aja. Karena kalau saya lihat di peta sih kayaknya di depan sana itu ada ladang tebu ya. Jadi kemungkinan besar nggak bisa dilewati. Tuh teman-teman, di sini juga ada banyak sekali patok-patok milik kereta api. Coba teman-teman perhatikan ya di sebelah kiri jalan. Nah itu di depan juga ada patok lagi. Nah ini patok milik PT Kereta Api. Kalau saya lihat sih sepertinya itu patok petunjuk kilometer ya. Nanti
kita coba lihat ke depan lah untuk memastikannya, karena masih banyak patok-patok yang tersebar di area sini. Nah, ini jalan relnya ke sana tuh lurus ya, kayaknya tidak ada jalur buat motor deh ya, itu merupakan ladang tebu. Ayo kita coba jalan dulu sedikit ke arah sana ya. Nah, ini bekas jalur keretanya, ada sih jalan setapak ya, cuman motor mungkin nggak bisa lewat sampai ke sana, jadi kayak ada parit-parit kecilnya gitu ya. Jadi jalannya ada jeglogannya atau ada agak gejlop gitu. Nah, ini ada patok kilometer lagi teman-teman. Di atasnya ada tulisan KA, terus di bawahnya ada keterangan kilometer ya. Patok ini menunjukkan bahwa ini berada di kilometer 27 plus 900 ya. Betul, ini 27 plus 900 teman-teman. Oke lah, kita cari jalan untuk bisa lanjut ke arah sana ya. Di sana itu ada pabrik gula Sindang Laut. Oke teman-teman, lokasi saya berada saat ini di ujung lahan tebu yang tadi ya. Tadi tuh nggak ada jalan akses, jadi saya itu kudu memutar lewat jalan raya sana ya, tadi jalan raya Kanci Sindang Laut. Nah, ini saya mau lihat bekas pondasi jembatan kereta, lokasinya dekat sama pabrik gula ya, di depan itu bekas pondasinya. Ini teman-teman untuk bekas pondasi jalur kereta api SCS lama. Kondisinya sepertinya sudah memprihatinkan ya, hanya menyisakan fondasi sampingnya saja. Ini udah nggak karuan banget ya. Jadi kayaknya bukan seperti jembatan kereta api kalau kondisi kayak gini ya. Strukturnya ini terbuat dari batu kali teman-teman, bisa teman-teman lihat. Untuk batu kalinya juga sudah pada lepas ya. Sepertinya ini sengaja atau memang karena banjir ya. Nah, ini untuk bekas copotan batu kalinya. Di seberang sana itu juga ada fondasi satu lagi. Ya, mungkin untuk panjangnya sekitar 3-5 meter ya. Cuman untuk jenisnya masih tanda tanya, sepertinya sih jenis landasan baja ya, bukan jenis gorong-gorong. Nah, berarti jembatan ini tuh umurnya sekitar 128 tahunan ya hingga kini. Meskipun kondisinya sudah begini, tapi ini bukti sejarah teman-teman bahwa jalur SCS itu pernah kesini ya. Teman-teman, selain fondasi jembatan yang tadi di sana itu ya, di dekat sini juga ada jembatan kereta lain yang menuju ke pabrik gula Sindang Laut ya. Nah, tepatnya di sebelah sini. Ini jembatannya berjenis gorong-gorong ya. Kita coba lihat lebih dekat. Oke, kita lewat sini untuk menuju ke X jembatannya. Kayaknya ini terurus ya daerahnya, tidak banyak semak belukar karena memang mungkin dijadikan lahan kebun pisang oleh warga, jadi kelihatan lumayan cukup bersih. Nah, ini jembatannya. Kalau jembatan ini itu jenisnya gorong-gorong ya. Nah, ini akses jembatan menuju ke pabrik gula Sindang Laut. Sedangkan yang tadi itu jembatan SCS ya, jadi jembatan di jalur utama. Memang kalau kita lihat di foto udara zaman dulu, di area ini terdapat percabangan menuju ke pabrik gula Sindang Laut teman-teman. Pabrik gula Sindang Laut dulunya itu menggunakan jasa SCS sebagai pendistribusian hasil produksinya. Kayaknya aliran sungai ini kecil ya, sering meluap juga, soalnya tanahnya agak-agak melebes gitu, lembek. Ini masih oke ya jembatannya. Sekarang kita lihat fondasi jembatan SCS tadi, tapi dari sisi yang satunya teman-teman. Ini dia untuk fondasi jembatannya. Kayaknya bener ya, dulu pakai landasan baja bukan jenis gorong-gorong, bisa dilihat dari strukturnya.
Tapi kalau dilihat dari sini ternyata lumayan cukup panjang juga teman-teman. Ini kayaknya sekitar lebih dari 5 meter ya. Untuk kondisinya juga ya sama rusak seperti yang di seberang sana. Oke teman-teman, itu tadi sebuah fondasi sebagai bukti sejarah jalur kereta api pertama SCS. Sekarang kita coba terbangkan drone untuk melihat aktivitas di dalam area pabrik. Dengar-dengar sih lagi ada proses giling tebu ya. Teman-teman, ini adalah bagian belakang dari area pabrik gula Sindang Laut. Kebetulan kali ini sedang ada proses giling tebu. Bisa teman-teman lihat deretan lori-lori berisi tebu yang siap dilangsir masuk ke bagian pengolahan. Nah, semenjak dari lahan sudah tidak menggunakan lori, jadi tebu-tebu ini diangkut dengan truk ke pabrik. Selanjutnya dilansir dengan kereta lori ya. Swiker pabrik atau pabrik gula Sindang Laut ini didirikan sekitar tahun 1872 oleh Benjamin Vest. Tahun 1891 Benjamin bekerja sama dengan Netherlands Indische Landbouw Maatschappai atau NILM. Tujuan kerjasama tersebut untuk membantu pembiayaan dalam kelancaran operasional pabrik gula Sindang Laut. Pada awal berdiri, pabrik gula Sindang Laut ini memiliki lahan dengan luas 1.152 hektar. Dan jumlah tebu yang digiling mencapai sekitar 82.701 ton. Dengan tebu sebanyak itu bisa menghasilkan sekitar 10.572 kg gula pasir dan gula strop sebanyak 409 ton. Gula strop ini mungkin sejenis gula cair. Saat krisis Malaysia, pabrik gula Sindang Laut ini mengalami kemerosotan produksi. Lahan tebu yang ditanami pada waktu itu hanya 34%-nya saja. Dan dengan adanya penandatanganan deklarasi Chartborn, maka ekspor gula dari Hindia Belanda mengalami pembatasan. Dengan begitu, pemerintah Hindia Belanda membentuk Netherlands Indische Vereniging voor den Afzet van Suiker. Organisasi NIVAS ini bertugas dalam mengatur pemasaran gula. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Verband Suiker Ordonansie dan berkantor pusat di Surabaya. Pada waktu pendudukan Jepang, pabrik gula Sindang Laut ini konon diduduki oleh pasukan Jepang dan dijadikan sebagai markas. Saat terjadinya agresi militer Belanda, pabrik gula Sindang Laut ini mengalami kerusakan di beberapa bagian. Pada tahun 1961, pabrik gula Sindang Laut ini dinasionalkan seperti pabrik-pabrik gula lainnya. Pabrik gula Sindang Laut ini juga sempat berhenti beroperasi pada tahun 2020 karena kekurangan bahan baku tebu. Namun 3 tahun kemudian pabrik gula Sindang Laut ini kembali dioperasikan. Sangat disayangkan sekali untuk proses pengiriman tebu dari kebun ke area pabrik saat ini tidak menggunakan kereta lori lagi. Jaringan-jaringan rel lori ke area perkebunan saat ini juga sudah dibongkar. Seperti yang teman-teman lihat, jaringan rel yang tersisa hanya ada di kawasan pabriknya saja. Ini area unloading dan loading, ada beberapa rangkaian yang masih kosong. Truk-truk pengangkut tebu berdatangan untuk proses bongkar dan selanjutnya nanti tebu dilangsir menggunakan rangkaian lori. Lokomotif-lokomotif yang bertugas yaitu berjenis lokomotif diesel pabrikan Schoema. Memang lokomotif diesel ini tergolong usianya masih muda dibandingkan dengan lokomotif uapnya. Mungkin lokomotif-lokomotif uapnya ada di stasiun Remis. Nggak kebayang ya saat jalur-jalur lori ini masih aktif. Rangkaian-rangkaian lori tebu untuk keluar masuk pabrik gula dan berjalan di area perkebunan. Ini lokomotif mungil Schoema lagi beraksi. Kirain mau nyeret rangkaian, ini malah copot ya.
Sepertinya lokomotif ini mau ngedorong ya. Ini truk merah beres unloading. Lori kosongan juga didorong oleh para pekerja. Nah, ini baru beraksi ya untuk lokomotifnya, sedang menyeret rangkaian. Saya nggak bisa masuk ke dalam ya. Ini untuk area bangunan pabrik gula Sindang Laut. Seperti yang teman-teman lihat, bagian atapnya ini sudah sangat berkarat sekali ya. Ini menandakan bahwa pabrik ini sudah sangat tua sekali ya. Ya mungkin kayaknya sempat ada perbaikan kayaknya di bagian atapnya, karena sebagian atapnya juga ini masih kelihatan masih bagus ya. Jadi pabrik gula Sindang Laut ini menandakan masa kejayaan pabrik gula di wilayah Hindia Belanda ya, karena memang untuk daerah Sindang Laut ini banyak pabrik-pabrik gula lainnya juga ya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya untuk informasi singkat mengenai pabrik gula Sindang Laut ini, karena memang saya harus melanjutkan perjalanan hingga ke Pabedilan. Sekarang waktu juga sudah sore, jadi kita lanjutkan saja perjalanan kali ini menuju ke arah Pabedilan. Nanti setelah ini kita coba lihat apakah bekas stasiun Sindang Laut SCS masih ada atau tidak ya, karena lokasinya itu dekat dengan pabrik gula Sindang Laut ini teman-teman.